Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulla ba'dah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur marilah senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di pagi hari ini kita bisa menunaikan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita di pagi hari ini mengawali kehidupan kita yang baru ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi amal yang bisa menghantarkan ampunan Allah, menjadi amal yang bisa menghantarkan kasih sayang Allah, menjadi amal yang bisa menghantarkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kelak kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama saya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kemudian terima kasih atas kesediaan panjenengan meluangkan waktu barang sebentar untuk menghidupkan taklim yang sudah dijadwalkan rutin oleh takmir, di mana setiap minggu pagi diadakan taklim, kemudian ada dilanjutkan dengan sarapan pagi. Terima kasih. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah, pada pagi hari ini akan kami sampaikan sesuatu hal yang penting untuk kita amalkan, yang penting untuk kita tunaikan dengan istiqomah. Hal ini adalah amalan yang tidak berat bagi kita, namun amalan ini adalah di mana menjadi pokok daripada agama, yakni pokok dalam agama itu adalah berzikir dan bersyukur. Berzikir dan bersyukur. Oleh karenanya akan kami sampaikan pentingnya kita ini istiqomah di dalam berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam firman-Nya Allah sampaikan, fadkurni adkurkum waskuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Waskuruli wala takfurun. Bersyukurlah dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini penting. Kemudian bersyukurlah kepadaku dan janganlah ingkar kepadaku. Kalau kita senantiasa mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita sebagai hamba-Nya. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersyukur kepada Allah, dan dilarang oleh Allah untuk mengingkarinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saking pentingnya
berzikir ini, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala ini, maka ketika kita menemui ada saudara kita, entah itu orang tua, apakah teman kita yang dekat, ketika kita ada di saat ia dalam keadaan sakaratul maut, di detik-detik atau saat-saat terakhir akan meninggalkan kehidupan ini, maka di antara kita banyak yang mengingatkan, eling pak, eling bu, nyebut. Nah, maksudnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun di saat-saat terakhir akan meninggalkan kehidupan. Kemudian di firman yang lain Allah sampaikan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa'qimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan illa kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimus sholata li dzikri, dan tunaikanlah salat. Untuk apa? Li dzikri, untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir. Jadi salat itu adalah bagian daripada amal untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimus sholata li dzikri, dan tunaikanlah, dirikanlah salat li dzikri, untuk mengingatku. Dan untuk menunaikan salat ini, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang harus kita tunaikan ini harus kita tunaikan dalam segala keadaan. Sekali lagi, salat ini adalah perintah Allah yang harus kita laksanakan, yang harus kita kerjakan di segala keadaan. Keadaan apapun kita, baik kita dalam keadaan sibuk, apalagi dalam keadaan longgar, dalam keadaan sakit, lebih-lebih dalam keadaan sehat, dalam perjalanan, lebih-lebih dalam keadaan kita ada di tempat kita tinggal. Nah, salat ini harus kita tunaikan. Di mana salat itu adalah lidzikri, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah untuk mengingatku. Nah, untuk mengingatku. Kemudian disampaikan di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, berzikirlah, menyebutlah nama Allah dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Nah, ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana ini sebagai seorang yang beriman, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertasbih, mensucikan Allah di waktu pagi dan petang. Di mana tasbih ini, kita mensucikan Allah, ini adalah bagian daripada lafaz kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wadkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar, dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari. Nah, kalau yang tadi di waktu pagi dan petang, ini di waktu petang dan pagi hari. Ini menunjukkan bahwasanya perintah untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah suatu hal yang sangat penting. Yang sangat penting, dan seperti halnya pentingnya
kita melaksanakan sholat. Kalau sholat itu kita wajib menunaikan, baik dalam keadaan sehat, kalau kita sempurna kesehatan kita bisa dengan berdiri. Kalau kita tidak sempurna kesehatan kita, kalau berdiri misalnya nggak bisa, dengan duduk. Nah, di masjid-masjid kita banyak yang disediakan kursi bagi jamaah yang tidak bisa berdiri. Kalau toh tidak bisa berdiri, dengan duduk, dengan berbaring. Nah, kalau sudah tidak bisa dengan berbaring, dengan isyarat, maka disolatkan. Ini penting. Zikir seperti halnya sholat, dan kita harus senantiasa istiqomah. Kita harus senantiasa istiqomah sampai kita saat meninggalkan kehidupan ini, kita diperintahkan untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Justru di saat-saat terakhir itu kita harus bisa melafadzkan kalimat zikir kepada Allah. Terlebih kalimat itu adalah kalimat thayyibah, yakni kalimat tauhid. Nah, di dalam ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innani anallah tadi adalah penegasan suatu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. La ilaha illallah, la ilaha illa ana, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa di antara kita orang beriman ketika mengakhiri kehidupan ini mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat thayyibah, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dijamin akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dimampukan oleh Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengakhiri kehidupan ini, kita bisa berzikir, kita bisa melafadzkan kalimat thayyibah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya yang pertama, ini adalah ungkapan seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan berzikir kepada Allah, setidaknya ini adalah ungkapan wujud rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca lantunan zikir bisa dilakukan sepanjang hari, mulai pagi hingga malam hari. Dengan berzikir kita senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Dengan mengingat Allah, kita akan mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, sebagian tercantum di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah yang tadi 152, Fadkurni adkurkum waskuruli wala takfurun, maka ingatlah kepadaku, maka aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah engkau mengingkari akan nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan zikir setidaknya adalah, yang pertama adalah sebagai rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan berzikir ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Siapa sih di antara kita ini yang tidak banyak dosa? Siapakah di antara kita ini yang dosanya hanya sedikit? Tentu kita ini seorang hamba yang mempunyai banyak dosa, karena kita ini adalah tempatnya salah dan dosa. Kita ini seorang hamba, tempatnya salah dan dosa. Sebagaimana yang disampaikan di dalam sebuah hadis, An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani ala lisani faqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Muttafaqun alaih. Artinya dari Abu Hurairah
radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah namun berat di timbangan. Kalimat itu dicintai yang Maha Rahman. Aku mensucikan Allah dan memujinya, yakni tadi subhanallah wa bihamdi, subhanallahul azim. Aku mensucikan Allah dan memujinya, dan Maha Suci Allah yang Maha Besar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kalimat ini bahwasanya kalimat tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallah azim, yang mana ini juga bagian daripada kalimat zikir, ini mudah, ringan untuk kita laksanakan. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini yang keluar dari lisan kita dengan berzikir ini berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Rahman. Berzikir juga bisa menjadikan amalan yang dilakukan untuk menghapus dosa-dosa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, sebanyak 100 kali, maka dihapuskan segala dosanya, walaupun sebanyak buih di laut. Masya Allah. Jadi dengan berzikir, dengan kalimat ini, subhanallah wa bihamdi, sebanyak 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dosa itu sebanyak buih di laut. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa membiasakan diri untuk istiqomah di dalam berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan berikutnya dari amalan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni akan menjaga diri ini dari gangguan setan, akan menjaga diri ini dari perbuatan maksiat, akan menjaga diri ini dari perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir. Barang siapa yang khawatir dengan gangguan setan, maka kita bisa melakukan zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman-Nya, wa imma yang zaghannaka minas syaitani yang zaghas fasta'ibillah innahu huwas samiul alim. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ini takut, ketika kita ini khawatir dengan gangguan setan, di mana setan itu akan menjerumuskan kita dengan berbagai macam cara. Sampai kapan? Sampai berhasil. Sampai kapan? Sampai kita sakaratul maut. Setan itu akan menjerumuskan kita dengan segala macam upaya. Oleh karena itu Allah sampaikan bahwasanya barang siapa yang khawatir, yang takut gangguan setan, maka berlindunglah, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan berzikir itu adalah kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan berikutnya, amalan yang kita tunaikan dengan berzikir ini adalah amalan yang akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar. Zikir adalah ibadah yang ringan namun diganjar pahala besar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini telah banyak bagiku. Maka beritahukanlah kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang selalu. Beliau menjawab, hendaklah lisanmu selalu basah karena berzikir kepada Allah. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang meminta kepada Rasulullah SAW bahwasanya syariat Islam ini sudah banyak yang ada padaku. Maka hendaklah engkau berikan sesuatu yang aku pegang selalu. Maka Rasulullah SAW menjawab, hendaklah lisanmu senantiasa berzikir, basah berzikir kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan Rasulullah SAW ini menyampaikan kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal, di mana Mu'adz bin Jabal disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya, wahai Mu'adz, engkau hendaknya senantiasa membaca doa setiap kamu selesai melaksanakan sholat, yakni Allahumma a'inni ala dzikrika wa suhrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, kamu bermohonlah kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika, wahai ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa suhrika, dan tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan kemudian tolonglah aku ya Allah untuk beramal yang terbaik, untuk beramal yang baik. Nah, ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur, jadi berzikir, bersyukur itu adalah sesuatu yang mesti kita laksanakan, kita istiqomah sampai kita kembali berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan saking pentingnya berzikir ini, maka ketika saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, maka bagi seorang muslim yang selesai menjalankan ibadah haji dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah yang ayat 200. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut, membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih daripada itu. Maka Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bahagian yang menyenangkan, yakni nanti di yaumul kiamah. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir ini saking pentingnya, maka ibadah haji yang mana haji yang mabrur itu tidak ada lain balasannya selain surganya Allah Subhanahu wa taala, maka oleh Allah Subhanahu wa taala masih diperintahkan untuk berzikir selesai melaksanakan ibadah haji. Dan bahkan berzikirnya itu seperti halnya ketika kita menyebut-nyebut nenek moyang kita, orang tua kita, atau bahkan lebih dari itu, berzikirnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu. Maka ketika hari raya Idul Adha itu, maka sampai 3 hari ada takbir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari raya Idul Fitri itu hanya sehari, maka hari raya Idul Adha itu sampai hari tasyrik, hari yang ke-13. Nah, ini menunjukkan bahwasanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu hal yang amat penting. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena pentingnya mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana berzikir adalah bagian dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita tidak istiqomah untuk berzikir kepada Allah. Janganlah kita berhenti untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun hati kita tidak khusyuk. Sekalipun hati kita belum khusyuk, jangan berhenti. Karena apa? Kalau kita terus-menerus kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala keadaan, maka Allah akan menjadikan kita dengan berjalannya waktu itu akan menjadikan hati kita khusyuk. Tetapi sebaliknya, kalau kita berhenti dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadikan hati kita itu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi akan menjadikan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau kita menghentikan diri untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini menjadi ilmu bagi kita dan kita bisa mengamalkannya. Tentunya kita
senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu melakukan amal ibadah ini, di mana amal ibadah ini adalah ringan tetapi timbangannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun jikalau kita tidak istiqomah, kita melaksanakannya, maka akan menjadikan hati kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup majelis ini dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'in ala dzikrika wa suhrika wa husni ibadatik. Allahumma a'in ala dzikrika wa suhrika wa husni ibadatik. Allahumma a'in ala dzikrika wa suhrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka sihhata wa lafiyata wa husnul khuluq. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka amalan shaliha wa nas'aluka rizqan halalan thayyiba rizqan wasi'a wa taubatan nasuha wa taubatan nasuha wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qabil hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allah tansur ikhwanana al muslimina fi Palestin, fi Suriah wa fi kulli makan. Allahumma thabbit imanahum wa anzil sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma damil yahuda wa Israel wa syatit samlahum wa farid jam'ahum. Allah mansur ala mujahidina a'daina wa a'da'adin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ada kurang lebihnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan saya dan panjenengan ikhlas memaafkan saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.